Dayak Lebang yang bermukim di wilayah Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Dedai Kayan Hilir memiliki beberapa sosok pahlawan dan pelindung yang nyata mempertahankan tanah air dan sukunya. Berikut kisah satu di antaranya. Demong Iloy. Demong Iloy adalah sosok pahlawan suku Dayak Lebang. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian, diperkirakan Demong Iloy hidup di atas 2 generasi sebelum Panglima atau Macan Beling, yakni tepatnya hidup di zaman perang Bebuno dan Ngayau antar suku Dayak. Pada waktu itu, suku Lebang memang kerap diganggu oleh suku-suku lain seperti orang Tebidah, Undau, dan Silat. Namun, berkat Demong Iloy, suku Lebang terlindungi. Ada banyak kisah mengenang kepahlawanannya. Menurut Lujau di Beginci tahun 2013, hingga kini Demong Iloy dikenang sebagai Pintu Batu Lebang atau Panglima Kayau Lebang, atau ia juga dikenal dengan Macan Iloy. Sebutan julukan Pintu Batu Lebang ini pas diberikan padanya. Mengapa? Yang pertama, selain karena tubuhnya memang besar dan tinggi, lebih daripada ukuran rata-rata orang biasa, atau bisa saja disebut sebagai tubuh raksasa, sehingga menurut kisah, anak-anak kecil jika bercanda gurau dengan dia sering bergelantungan di tangannya. Yang kedua, ia bagaikan penutup pintu batu besar yang berat yang harus dibuka oleh para penyerang jika ingin menaklukkan suku Lebang. Karena begitu banyak serangan musuh Dayak Lebang selalu berakhir gagal bila berhadapan dengannya. Julukan Pintu Batu Lebang menurut Pak Muda Bengkelui 2012, Pak Daud Pengkadan Baru 2011, bukan hanya diberikan oleh orang Lebang, bahkan orang Silat yang telah berhadapan dengannya, mereka juga menyebutnya sebagai Pintu Batu Bukit Lemas. Menurut penuturan Pak Nadi Tau 2010, Pak Daus Pengkadan Baru 2011, Pak Itoy Tau 2011 mengatakan kakek Demong Iloy bernama Mada bermukim di Kelam. Mada ini bergelar Demong dan Tuwo. Tuwo adalah penentu atau pemimpin untuk memilih manuk sabung atau bujang berani yang hendak pergi berperang atau mengayau. Dari kakeknya ini, maka tidak mengherankan Demong Iloy memiliki dan menyimpan beberapa kesaktian seperti batu jagung, batu Jawa sebesar rambut, dan memiliki imbai remau. Dari beberapa kesaktian ini, sehingga tidak mengherankan jika Demong Iloy memiliki kekebalan tubuh terhadap berbagai macam senjata musuh. Selain itu, dalam pertarungan, kadangkala bagi Demong Iloy, ukuran mandau terlalu kecil bagi tangannya, sehingga ia lebih memilih tunggul kayu yang besar sebagai senjatanya dalam bertarung. Berikut ada 2 kisah kepahlawanan Demong Iloy seperti yang dituturkan oleh Pak Nadi Tau 2010. Yang pertama, yakni ketika Lebang membalas serangan orang Tebidah. Dalam pertempuran itu, tidak ada satupun senjata lawan seperti tombak yang dilemparkan ke arahnya yang mampu mengenai dan menembus badannya. Yang kedua, ketika orang Lebang dibantu oleh orang Ketungau membalas serangan dan menyerang daerah Tebidah. Di sini, Demong Iloy mampu menaklukkan satu rumah betang atau rumah panjang dengan cara menimpakan pohon durian yang ditebangnya, sehingga pihak lawan mengalami kekacauan. Dalam kekacauan ini, Demong Iloy pun menyerang dengan cara menusuk lawannya dengan bambu dari arah bawah rumah panjang tersebut.
Sedangkan lawan di atas rumah panjang itu terus melemparkan berbagai macam senjata ke arah Demong Iloi. Tetapi tidak ada satupun senjata yang mampu menembus tubuh Demong Iloi. Menurut Tebunau, Apindarat 2010, ketika Demong Iloi telah berumur tua, kehebatannya belum pudar. Ada kisah saat musim buah durian, cucu Iloi yang tidak diikut sertakan orang dalam memanjat pohon durian menangis, padahal cucu tersebut ingin memakan buah durian dan dia tidak diajak. Ketika melihat cucunya menangis, Iloi berkata kepada cucunya, "Ayo ngemai tempajak." Dalam bahasa Indonesianya, "Ayo bawakan tempajak." Kemudian Demong Iloi bersama cucunya menuju ke pokok pohon durian. Setelah sampai di pohon durian tersebut, Iloi mengambil kayu sebesar paha manusia. Dengan kayu tersebut, Iloi menikam ke arah dahan durian, sehingga berjatuhanlah buah durian tersebut. Melihat kehebatan kakeknya tersebut, cucu Iloi tertegun dan sangat senang karena begitu banyak buah durian yang dipungutnya. Akhir hidupnya, Demong Iloi dimakamkan di Sungai Pendam, Terus, wilayah Tau. Dipercayai kuburannya menurut orang-orang tua dijaga oleh hantu-hantu sebesar derum atau sebesar tong. Demong Iloi juga meninggalkan berbagai macam pedang, nyabur, sumpit, dan damang. Bahkan menurut Siah, di Apindarat 2010, di pengkadan Sungai Rupa masih tersimpan mandau peninggalan Demong Iloi. Garis keturunan Demong Iloi kini di wilayah Lebang ada generasi yang ke-8 hingga ke-12. Mereka ini mendiami di pengkadan Kepua, Tau, dan Pencaron.